Jadi kalau ingin mempelajari suwung itu sendiri, ya kamu harus merasakan ketiadaan dirimu itu sendiri. Jangan menganggap bahwa dirimu ada. Apa yang melekat pada dirimu pun tidak ada. Bahkan pengetahuan pada dirimu pun harus kamu hilangkan, itu suwung. Karena kan saya sering mengatakan bahwa puncak dari sebuah kepandaian itu sendiri adalah kebodohan. Suwung sama wening itu enggak sama ya? Tidak sama. Di dalam suwung itu ada keheningan. Kalau dibalik, dalam hening itu kamu berada pada lingkup terbesar dari kamu. Wening itu lingkup terkecil dari lingkup yang terbesar, namanya suwung itu tadi. Kosmos itulah suwung. Semesta luas, berbagai macam galaksi, inilah suwung. Tapi di dalam suwung itu tadilah ada banyak-banyak pengetahuan itu tadi. Banyak kewenangan, banyak keweningan, banyak panunggalan. Jadi syaratnya ya kudu iso nyelesaikan telu iku mau. Antoga, Semar karo Manikmaya. Menyelesaikan itu tegese menguasai keberadaan ya Antoga. Kalau dalam bahasa filsafat ontologi, Antoga mau. Keberadaannya maksudnya. Kamu bisa menguasai keberadaanmu sebagai ada itu tadi loh. Sampai pada puncaknya keberadaan sebagai ada itu ternyata adalah samar. Semar kuwi mau. Bahwa keberadaanmu mengatakan ada karena kamu sadar bahwa keberadaanmu itu ada. Kamu ada karena kamu menganggap, kamu berpikir ada. Keberadaan yang ada karena diadakan. Contoh gampangnya, kene nurono ora ono. Mergo kamu bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dipegang, kamu berbentuk. Itu ada. Tapi ada keberadaan yang bisa dilihat, bisa sentuh dan bisa berbentuk. Tapi keberadaan itu juga tidak bisa dilihat. Kalau contoh kowe ndelok orkes apa kowe ndelok keramaian, nurono ora ono, wujud rak wujud bisa dicekel iso, tapi keberadaannya karena dilingkupi banyak keberadaan, keberadaan itu tidak akan pernah bisa dilihat. Keberadaan ada karena ada itu sendiri kamu adakan. Itu tataran pertama untuk mempelajari ada. Ada dari ada atau ada dari tidak ada. Itu sekolah filsafat gitu ya. Wah. Lah, dari keberadaanmu yang ada karena kamu adakan itu tadi naik kepada tingkatan semar samar. Bahwa sebenarnya keberadaan yang ada ini tadi adalah suatu bentuk dari ketiadaan. Bahwa keberadaanmu yang ada itu adalah dari bentuk ketiadaan. Contoh mudahnya bahwa meskipun kamu ada, suatu saat kamu akan mengadakan dirimu dalam keadaan yang tiada. Mati, dikubur, dikremasi. Itu keberadaan dari ada yang nanti menjadi ketiadaan, samar. Jane ana apa ora to? Nur ki ana ta ana. Ning wis mati ya lho. Ada keberadaannya tapi sudah tiada. Atau ada ketiadaan yang diadakan menjadi ada. Ketiadaan yang diadakan menjadi ada.
bayi. Bimbingan yo ora ono, terus kue hubungan terus menjadi ada. Dari ketiadaan yang diadakan menjadi ada. Samar meneh lho. Menguasai itu belum, sudah menguasai dari ada, keberadaan yang diadakan menjadi tiada, dari tiada menjadi ada karena diadakan, itu tingkatan samar. Baru nanti masuk pada filsafat yang namanya metafisika yang mewadahi itu semua, ontologi, kosmologi, sampai pada filsafat manusia, sampai filsafat ketuhanan. Filsafat manusia itu nanti banyak, filsafat psikologi, filsafat antropologi, filsafat sosial dan tetek bengek, filsafat hukum, filsafat kebudayaan, itu dikaji tambah rantai. Cuman kalau dari filsafat ketuhanan nanti ada monoisme, ateisme, teisme, panteisme. Iki nek dijelaskan ora iso, masa apa sak semester itu petang SKS nalika iku. Nek tak oyak semua iki ra mari. Butuh berbab-bab ini nanti. Satu semester 4 SKS itu dulu. 6 bulan untuk bisa menyelesaikan. Lah iya nanti kalau saya jelaskan tak oyok ini aku mudeng, aku sing nampa grup. Iki pengajar jadi. Sampai pada satu sistem namanya manik moyo. Manik moyo itu nanti kalau dalam filsafat kalau saya nggak salah loh ya, kalau kan pendapat itu saya nggak bisa maksakan. Kosmologi, kosmos, ilmu yang mempelajari tentang kosmos. Duduk kosmos magicom duduk. Kosmologi, nah, itu beradanya di situ. Jadi kalau dipikir jangan ilmu apa tuh? Ini ilmu kebenaran tentang keberadaan, gitu loh. Bukan mengada-ngada. Bukan mengada-ada, gitu loh. Coba dipelajari mau. Aku nak kan bahas itu dudu ora gelem-gelem. Cuman nanti susahnya itu kalau sudah diperdebatkan. Nah, kosmologi sendiri itu nanti ada makrokosmos dan mikrokosmos. Asal mula kejadian tentang alam itu, tentang keteraturan dan ketertiban alam yang dikaji oleh kosmologi. Inti pokok dari filsafat alam ini adalah materi, dan yang dimaksud dengan kejadian adalah menjadinya ada, dari ada atau ada sebelumnya menjadi ada. Ya. Adalah alam karena bentuk. Jadi segala sesuatu terjadi karena unsur-unsur materi dan bentuk. Niku pendapatnya Aristoteles. Kesatuan antara materi dan bentuk. Jadi dunia itu ada yang dari materi, ada yang dikaji dari bentuk. Itu nantilah yang disebut dengan holomorfisme. Udah dikaji mana? Sebetulnya alam ini ada bentuknya enggak? Apa dari kumpulan materi baru berbentuk, apa dari bentuk itu terjadi menjadi partikel materi? Manik moyo itu tadi. Nanti ada yang mengkaji itu pada bahwa sebetulnya keberadaan itu berdasarkan pada atom, teori atom. Atom itu teori dulu, dikembangkan lagi sekarang menjadi teori kuantum, lebih kecil dari atom. Mesti tak bakal kowe takon wis ra mudeng lah wis. Angel ya. Aku dhewe dong ya judeg kok mikir ngono iki. Judeg ya tengen. Apa wonten gane kali kuantum ikhlas ini? Lah kuantum ikhlas itu kan dia dulu meneliti tentang apa itu kuantum. Ternyata pada setiap benda itu ada partikel-partikel, dari partikel-partikel ada atom-atom, dari atom-atom itu ada kuantum. Berarti nek kuantum itu kecil nggih. Berarti kelasnya mau kecil berarti.
Lah angel meneh jelas kuwi. Mlayu kok materi adoh meneh kuwi. Hubungi RB Sentanu. Nah dari tadi dua sifat ada keberadaannya karena diadakan menjadi tiada atau tiada keberadaannya karena ada diadakan itu, kalau sudah dalam dua hal ini lagi nanti mengacu pada mikro dan makrokosmos yang namanya kosmologi, bahwa ada sebagai bentuk atau ada sebagai nilai atau ada sebagai materi. Ada sebagai bentuk itu berarti bisa dilihat. Ada sebagai materi bisa dirasakan, kan begitu. Tapi ada secara spirit rada angel. Nyat ketok nyat ora, nyat dikirasakne ya ora, iso ya ora ya iso. Baru itu nanti kita bisa mengerti arti suwung. Tapi untuk itu wis pembahasan ini ditutup ae jebret. Gawe wae ana ora ana ya ana ya ora ana, bahwa suwung adalah tujuan utama kehidupan, bahwa kita nanti akan meletakkan segala yang ada dalam diri kita pada ketiadaan itu sendiri. Artinya begitu, bahwa kamu punya kedudukan, kamu punya pangkat, kamu punya pengetahuan, itu nanti akan menjadi partikel-partikel yang terus bertebaran di semesta. Dan di bawah kekuasaan sang suwung. Suwung itu tadi apakah hampaan, bahwa kecintaanmu pada ada itu akan berubah berdasarkan waktu dan nilai. Contoh wong biyen iki nggo kacamata gedhe katok komprang ngono ki wis wah, sekarang menjadi wah pakai nopo, keberadaan karena nilai estetik. Dulu orang itu kalau durung biak apa? Silet bedes, jadi wong biyen wah wis biak tengah ngono iki nek ketemu wedok, ngene iki wis wah. Aku duwe fotone arek sing biak silet ya gitu, ada ya gaya. Silet terasa bedes. Itu hebat. Saiki wong potong ngono lah. Artinya keberadaan itu sendiri akan bergeser. Bojoku mbiyen ayu bareng wis umur 90 terus arep mbok kurepke, mbok lumahke, mbok jungkelne ya ngono kuwi. Karena kamu mencintai keberadaan, bukan mencintai kesuwungan itu tadi. Kalau kamu mencintai kehampaan itu tadi tidak ada itu nanti. Ayu kaya apa nek mbok garap lampune tok petengi mosok ketok lah. Saya itu begitu diberikan materi itu ya nggih ngestokne dawuh, tapi saya itu kesulitan karena memang kita harus mengkaji dari bab per bab. Bab metafisik dulu kajiannya apa. Metafisik ternyata yang paling mudah itu saya menggunakan buku tahun 81 Mas. Kalau yang sekarang lebih luas lagi, ada 11 pengkajian, kalau saya cuma 4. Ontologi, kosmologi, filsafat manusia dan filsafat ketuhanan. Ketuhanan itu nanti monoisme, dua ateisme, teisme, panteisme nanti gitu itu. Tapi kan tidak mungkin kita garap sekarang gitu loh. Cuman secara pengetahuan sedikit-sedikit kita bagikan begitu saja. Terus kalau suwung itu sendiri diambil dari kata yang ada di sastra Jendro, mungkin itu so di suku su, wo di suku wu, terus kali di pepecek kan di suwung. Artinya sak itu hanya satu, tapi sesuatu sing gegirisi, sesuatu yang gegirisi, sesuatu yang sangat mengherankan dan woh yang mengherankan juga. Tapi patine urip. Artinya apa? Sesuatu buah yang sangat mengherankan atau menghebohkan yang dapat diketahui dari perjalanan hidup mati, kehidupan dan kematian itu sendiri. Artinya suwung. Apakah suwung itu bisa dicapai ketika orang masih hidup
atau harus dicapai memang ketika orang sudah mati? Dalam hidup kita bisa ngicipi, bisa ngucupi suwung. Entah itu ngicipi dengan kesadaran dan ketidaksadaran, artinya seperti tidur. Orang tidur itu juga suwung, karena dia mengalami ketidaksadaran dan ketidakpengetahuan akan dirinya. Tapi kan hanya ngicipi itu, atau pingsan, atau mati suri loh mas. Tapi kalau pada proses suwung itu saja akan terjadi setelah kita menikmati semua yang ada, kita kembali pada akhir kehidupan, yaitu suwung. Makanya kalau mendiskusikan suwung itu paling enak malam sampean sendiri, jangan banyak orang. Sendiri sampean pikirkan tentang ada dari keberadaan yang nanti akan menjadi ketiadaan, dan tiada menjadi keberadaan yang diadakan kelak akan menjadi ketiadaan kembali. Renungno dhewe sewengi baru enak itu. Baru tahu rasanya suwung. Pokok gak kebabas ngono ae pokoke. Artinya bahwa manusia ada dari keberadaan yang dilingkupi keberadaan yang ketiadaannya sangat luas. Ini wonten sing berpendapat niki nggih. Nggih, monggo. Lajeng wedar filsafat suwung niku mboten susah sebenarnya. Nggih. Kados alam kasunyatan iki sesuwung-suwunge tetep wonten kehidupan. Iya. Niku alam demit. Ini apa mboten? Ya, saya mengiyakan saja. Mau kamu katakan berpendapat, monggo. Betul. Saya tidak mengatakan sulit kok, tapi kalau kita mau berbasic pada filsafat, kajiannya sebegitu luasnya, begitu loh. Oh, sulit tuh kalau bisa dipelajari, pasti bisa dipelajari. Gitu. Tidak masalah kalau ada pendapat bahwa dari sesuwung-suwungnya suwung itu pasti ada keberadaan, entah itu duit, demit, entah itu apa virus, entah itu apalah energi. Makanya kan saya bilang bahwa dari keberadaan yang terdiri dari energi spirit atau energi sebagai materi. Ada beberapa pendapat roh itu materi loh, sedangkan materi itu ada, tapi dalam bentuk yang tidak bisa kita lihat. Ada. Makanya saya menggarisbawahi bahwa suwung itu sendiri adalah kehampaan. Kehampaan itu kamu tidak punya beban pikiran, tidak punya beban perasaan, tidak punya beban apa-apa, itu disuwung. Suwungno jagatmu. Melepaskan dirimu pada keterikatan duniawi. Ndelok bahwa bojoku iki sakjane dudu bojoku. Bojoku iki sakjane dudu bojoku. Atau bahkan melihat bahwa aku bukanlah aku. Bahwa bojoku menjadi bojoku karena ada kumpulan-kumpulan cerita yang mendeskripsikan bahwa pada suatu saat kamu ketemu, pacaran, menikah, dadi. Kalau kau tidak bertemu, tidak pacaran, tidak menikah, ya tidak akan pernah ada yang namanya istrimu. Lalu dadaan ngoten niku. Iki kan kowe kegrebek, kan ngono aja dipadakne kok. Wong iki ngajakne sing umum kok dibahas sing ra umum. Mencontohkan sendiri. Lalu lebih baik begitu daripada nyontohkan orang lain ya kan. Tapi utangnya pancet. Lu dosa entek utangnya pancet to. Jadi kalau ingin mempelajari suwung itu sendiri, ya kamu harus merasakan ketiadaan dirimu itu sendiri. Jangan menganggap bahwa dirimu ada. Apa yang melekat pada dirimu pun tidak ada. Bahkan pengetahuan pada dirimu pun harus kamu hilangkan, itu suwung.
Karena kan saya sering mengatakan bahwa puncak dari sebuah kepandaian itu sendiri adalah kebodohan. Nanti pengetahuanmu itu sudah nggak berguna pada dirimu. Itu suwung. Itu suwung. Puncak dari pendengaran itu adalah kekosongan. Bahwa banyaknya nada, banyaknya gelombang, banyaknya getaran, ya hilang nanti. Terus kebudekan ini. Nah, gitu. Monggo lah diskusikan yang lain aja. Yang penting suwung kesimpulannya adalah hampa.